Baik, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya, jadi kita harus patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih mempertemukan kita pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, jadi sebelum kita memulai materi, kita berdoa dulu minta perlindungan Tuhan agar pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan tenang, aman, dan damai. Saya minta satu orang pimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih sudah menonton dalam doa. Baik, jadi sebelum kita memulai materi, saya absen dulu ya. Lotilus Anggun, Leonardo Stigi. Ya, baik. Masih ada juga yang tidak hadir hari ini. Tetapi mudah-mudahan di pertemuan berikut mereka bisa hadir dan bersama kita di dalam melakukan proses pembelajaran selanjutnya. Masih ingat materi minggu lalu? Masih. Terkait apa? Konflik. Terkait konflik. Baik. Jadi materi minggu lalu itu yang mana terkait dengan konflik. Konflik itu disebabkan karena adanya perbedaan atau keberagaman. Keberagaman suku, budaya, agama, dan bahasa. Baik. Jadi keberagaman itulah yang memunculkan terjadinya konflik. Ya. Baik, bisa tidak keberagaman itu hidup tanpa konflik? Bisa. Bisa tidak? Bisa. Caranya bagaimana? Berbuat baik. Berbuat baik, apalagi? Membantu orang. Membantu orang. Saling menolong. Menghindari konflik. Ya. Jadi keberagaman, walaupun kita hidup di dalam keberagaman, tetapi keberagaman itu bisa membawa dampak negatif, bisa juga membawa dampak positif. Atau dalam hal sisi buruknya itu menimbulkan terjadinya konflik. Di sisi lain juga bukan hanya terjadi konflik, keberagaman justru membawa kita ke dalam persatuan. Ya. Jadi itulah yang akan kita bahas pada hari ini terkait dengan materi hari ini, yaitu integritas dalam kehidupan sosial. Baik. Jadi sebelum kita lanjut materi, saya minta kita berdiri dulu. Ya, saya lihat kita semua ini sudah semangat ini. Ya, baik. Jadi kita akan melakukan relaksasi, peregangan untuk kita ada semangat di dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baik, jadi saya akan menyanyikan yel-yel dan kita semua ikut. Baik, siapa suka IPS tepuk tangan. Siapa suka IPS tepuk tangan. Saya suka IPS, Mari kita belajar. saya suka IPS tepuk tangan. Baik, sudah semangat? Sudah. Silakan duduk kembali. Ya, jadi pembelajaran hari ini, seperti yang tadi kalian bilang bahwa ternyata keberagaman itu bisa kita hindari, dan kita hidup tanpa adanya konflik. Ya. Dengan tidak ada konflik tentu mempererat tali persaudaraan. Jadi integrasi itu sama dengan menyatukan dari berbagai suku, dari berbagai agama, dari berbagai bahasa, disatukan atau hidup di dalam sebuah komunitas. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu memahami pengertian integrasi sosial dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk-bentuk integrasi sosial. Kemudian yang ketiga, menganalisis
syarat terjadinya proses integrasi dalam kehidupan sosial dengan tepat dan juga benar. Yang keempat, menyajikan hasil analisis terkait bentuk-bentuk integrasi sosial. Dan yang terakhir, menyajikan hasil analisis terkait syarat-syarat terjadinya proses integrasi dalam kehidupan sosial dengan benar. Baik, jadi itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita jalankan pada hari ini. Selanjutnya, seperti biasa, kita juga akan melakukan penilaian. Yang pertama itu ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan yang ketiga ada penilaian keterampilan. Tentu dari penilaian ini kita sudah tahu sikap itu mengarah ke bagian mana, pengetahuannya itu mengarah ke bagian yang mana, dan yang terakhir ada keterampilan itu arah penilaiannya itu nanti seperti apa. Video yang tadi ditampilkan itu terkait tentang apa nih? Video yang tadi barusan kita nonton itu terkait tentang apa? Persaudaraan. Apa lagi? Saling menolong. Saling menolong. Apa lagi? Toleransi. Ya. Kira-kira dari video yang ditampilkan apa yang mau kita tanyakan dalam video? Ada? Ya. Apa syarat dari demokrasi? Ya. Silakan tulis di papan tulis. Terima kasih. Ada lagi? Saya Pak. Terima kasih. Ada lagi? Itu yang mau kita tanyakan terkait dengan video yang barusan ditampil. Jadi yang pertama itu bagaimana proses terjadinya integrasi. Kemudian yang kedua, apa saja bentuk-bentuk integrasi. Dan yang ketiga, apa syarat terjadinya integrasi. Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, saya minta kita berbentuk kelompok dulu. Dan kelompoknya seperti biasa tidak boleh homogen, tetapi heterogen, artinya campur. Tidak boleh kelompoknya itu perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan membentuk kelompoknya. Sudah bentuk? Sudah Pak. Ya. Jadi saya sudah siapkan LK. LK itu adalah lembar kerja siswa. Jadi di dalam LK ini itu terdapat soal-soal yang akan kalian diskusikan di dalam kelompok diskusi. Baik, mana kelompok 1? Kelompok 2 dan yang terakhir ada kelompok 3. Ya. Jadi saya akan bagikan LK-nya.
Baik, sudah? Sudah. Ya. Kalau sudah, saya minta kita persiapkan diri baik-baik supaya waktu presentasi di depan teman-teman kita. Ya. Jadi hasil diskusi kita akan menyampaikan kepada teman kita terkait dengan apa yang kita diskusikan di dalam kelompok diskusi. Baik, jadi kali lalu kalau kita mulainya dari kelompok 3 itu kali lalu, sekarang kita ubah lagi. Ya. Jadi dimulainya di kelompok pertama, kemudian nanti kelompok 2 dan yang terakhir kelompok 3. Dan aturannya seperti biasa, jika kelompok 1 menyajikan hasil diskusi, maka yang memberikan pertanyaan itu adalah kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi satu kelompok itu memberi satu pertanyaan. Sekarang yang berikut kelompok 2. Ya. Saya persilakan waktu dan tempat untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Selamat siang teman-teman. Siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Sekarang kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berkaitan dengan bentuk integrasi sosial. Bentuk integrasi sosial adalah 1. Integrasi normatif. Integrasi akibat disatukan oleh norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Contohnya adalah masyarakat fungsional. Integrasi karena adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Contohnya masyarakat di kota yang disatukan karena saling membutuhkan hasil besar sama lain. 3. Integrasi koersi. Integrasi karena keharusan berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Contohnya integrasi dengan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan menghargai hak asasi manusia setiap anggota masyarakat. Pembahasan. Integrasi adalah pembauran pada suatu kelompok sosial sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Integrasi sosial terjadi melalui proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda sehingga terjadi keserasian fungsi. Misalnya, integrasi sosial terjadi pada proses ketika kelompok minoritas atau pendatang yang beradaptasi dan membaur dengan struktur sosial masyarakat. Adanya intoleransi terhadap kebudayaan yang berbeda akan menghambat integrasi karena menimbulkan konflik dan masyarakat. Agar integrasi sosial ini dapat berlangsung, maka pada masyarakat ini harus ada rasa saling mengisi dan membutuhkan. Dengan demikian, anggota masyarakat tidak akan memiliki keinginan untuk menolak kelompok yang
nilai dan norma. Juga membantu integrasi karena anggota masyarakat akan melihat adanya kedekatan antara mereka sehingga tumbuh rasa persatuan. Dalam kelompok yang memiliki perbedaan harus dicari titik kesamaan agar integrasi dapat terjadi melalui konsensus. Contohnya adalah dalam integrasi bangsa Indonesia yang memiliki keragaman suku, budaya, dan agama. Untuk bisa terjadi kesatuan harus dibentuk konsensus atau yaitu sikap nasionalisme dan kebangsaan yang diwujudkan dalam Pancasila. Teman-teman, itu saja hasil presentasi kami. Silakan diberikan pertanyaan. Baik, jadi terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menyajikan hasil diskusinya pada pagi hari ini. Kiranya apa yang mereka sampaikan kepada kita semua dapat kita terima dengan baik, dapat kita resapi dengan baik. Dan selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain atau memberi masukan terkait dengan hasil diskusi kelompok 2. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, dari kelompok 1. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk tetap mempertahankan kesatuan dan kesatuan bangsa? Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 1 kepada kelompok kami. Semua warga negara yang perlu menjaga dan mengamalkan sikap persatuan dan kesatuan. Hal ini dapat dijadikan sebagai upaya dalam menjaga bangsa Indonesia dari perpecahan, mengingat Indonesia adalah negara yang penuh keberagaman. Adanya persatuan dan kesatuan dapat mempererat ketahanan dan di rumah adalah cara mendukung dan menciptanya kehidupan yang harmonis, rukun, dan damai. Contoh upaya mempertahankan kesatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. 1. Setiap warga ikut melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. 2. Dapat hidup rukun dengan semangat kekeluargaan dengan tetangga lain. 3. Mudah bergaul sesama warga dengan tanpa membedakan agama, suku, atau ras. 4. Dapat bersikap ramah kepada semua orang. Iya, baik. Jadi kita berikan aplaus kepada kelompok 2 yang telah merespon pertanyaan dari kelompok 1 dengan baik. Kiranya apa yang dijawab oleh kelompok 2 bisa kita terima, karena saya berpikir tadi jawabannya itu cukup lengkap sekali terkait dengan penjelasan apa yang diajukan oleh kelompok 1 kepada kelompok 2. Atau masih ada lagi? Ya, kalau tidak ada yang mau bertanya kepada kelompok 2, saya persilakan kepada kelompok 2 untuk kembali ke pertanyaan. Teman-teman, itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Iya. Jadi kita ketahui bersama bahwa Indonesia itu adalah negara dengan sejuta keberagaman. Jadi keberagaman yang ada telah menjadi simbol persatuan dan kesatuan yang dikemas dalam bingkai apa? Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Biarpun berbeda-beda tetapi tetap satu. Berbeda yang dimaksud itu adalah berbeda suku, berbeda agama, berbeda bahasa, dan lain sebagainya. Tetapi kita masih tetap menjadi satu kesatuan. Hari ini sangat bermanfaat dan membantu bagaimana kami bisa memahami terkait dengan integrasi sosial dan keluarga masyarakat. Iya, jadi menurut teman kita bahwa pembelajaran hari ini sangat terbantu sekali karena bisa kita memahami yang namanya integrasi. Bagaimana hidup kita itu supaya aman, tentu
yang kita utamakan itu adalah jiwa toleransi. Jadi itu adalah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kiranya dengan pembelajaran yang kita bahas pada pagi hari ini dapat kita terapkan di lingkungan kita masing-masing. Ya. Jadi sebelum akhiri seperti biasa, saya selalu memberi pesan bahwa kita ini hidup di tengah masyarakat yang beragam. Ya. Beragam dari segi suku, dari segi agama, dari segi budaya, dan juga bahasa. Oleh karena itu, kita dituntut untuk lebih meningkatkan sikap toleransi agar persatuan dan kesatuan itu tetap terjaga dengan baik. Ya. Jika ada yang berkesusahan atau jika ada yang membutuhkan pertolongan kita, bantulah sesuai dengan kemampuan kita. Dan kita memberi sesuatu hal yang merugikan orang lain. Itu yang tidak boleh kita lakukan. Baik, sebelum kita akhiri materi pada pagi hari ini, saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Karena tadi di awal materi kita dimulai dengan doa, maka diakhiri pula dengan doa. Satu orang serta kita. Silakan. Marilah kita sekarang berdoa dan Karena jam sudah selesai dan mau